Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, siapakah sebenarnya Simeon ini? Simeon adalah anak dari seorang rabi Yahudi terkenal, yaitu Rabi Hillel. Dia percaya memiliki roh nubuat. Dia menggantikan ayahnya sebagai pemimpin sekolah tinggi agama Yahudi. Ia memiliki seorang anak yang juga menjadi salah seorang guru besar dalam sekolah tinggi agama Yahudi dan juga seorang ahli Taurat yang berpandang saat itu yang bernama Gamaliel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Simeon ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di atasnya. Ketika bayi Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, bahwa Roh Kudus ada pada Simeon. Ketika Simeon melihat bayi Yesus, kelihatan ia begitu gembira, bersukacita. Ia menyambut dan menatang Yesus dan mulutnya menaikkan pujian bagi Allah karena matanya telah melihat keselamatan dari Allah. Karena matanya telah melihat keselamatan, Simeon siap menghadapi kematian dengan sebuah ketenangan. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Namun, jika melihat secara lebih dekat dan serius, kita akan melihat dalam diri Simeon suatu contoh yang indah dari seorang pribadi yang hidup sehari-harinya senantiasa dihibur dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang, apakah Anda dan saya percaya bahwa Roh Kudus dapat berbicara kepada kita dengan begitu jelas seperti yang telah dilakukannya kepada Simeon? Kehadiran Roh Kudus adalah satu dari janji-janji dalam kitab suci yang paling sentral. Setiap pengikut Yesus dapat diarahkan dan dihibur oleh Roh Kudus setiap hari. Allah sangat berkeinginan untuk mencurahkan roh-Nya kepada setiap orang. Simeon adalah sekadar seorang tua yang menjalankan kehidupan doa dengan setia dan benar. Dan ia mencoba untuk taat kepada Allah serta belajar untuk menggantungkan diri kepada kehendak-Nya sepanjang hidupnya. Simeon hidup benar dan saleh merupakan buah roh. Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Ini bukan berarti ia adalah orang yang suci tanpa dosa, tetapi ini berarti bahwa ia adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kata benar di sini dalam kaitan dengan sesama manusia, yang artinya dia adalah orang yang baik terhadap sesama manusia. Dan kata saleh adalah takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan. 1 Yohanes 4
ayat 20-21 mengatakan, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah. Ia harus juga mengasihi Allah." Ada banyak orang baik dengan sesamanya, tetapi tidak peduli, tidak percaya, tidak mengasihi Tuhan. Sebaliknya ada orang yang begitu giat, rajin mengikuti ibadah persekutuan, tetapi jahat terhadap sesamanya, misalnya membenci, tidak mau mengampuni, menipu, memfitnah. Simeon tidak demikian. Dia orang yang benar dan juga saleh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di masa Minggu Advent saat ini, kita dituntut melalui firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 25 supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus dengan menggantungkan diri kepada kehendak Allah dengan hidup benar dan saleh. Berjaga-jagalah dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Berjaga-jagalah juga dengan selalu berdoa dan memuji Tuhan. Kiranya di masa Advent yang penuh dengan cobaan ini, kita terus diberi penghiburan oleh Roh Kudus dan hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau ya Allah, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus penebus dosa kami. Terima kasih Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami di pagi yang indah ini. Di saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya kami terus dihibur dan dimampukan melihat kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan ajari kami untuk terus hidup dalam perbuatan benar, juga terus memuji, memuliakan Engkau setiap ibadah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.